bahasa Jepang, ada beberapa ungkapan permintaan maaf yang bisa minasan gunakan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga siapa lawan bicaranya. Dan masing-masing ungkapan tersebut juga memiliki perbedaan. Apa saja perbedaan dari masing-masing ungkapan tersebut? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah ungkapan gomen nasai. Ungkapan ini digunakan kepada orang yang hubungannya cukup dekat dengan pembicara, misalnya teman dan anggota keluarga. Ungkapan ini digunakan dalam situasi informal. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. Asta ega kang ikimaseka, yang artinya besok mau nggak pergi ke bioskop? Kemudian jawabannya gomenasai, asta uchi de benkyou shimasu. Artinya, maaf ya, besok saya belajar di rumah. Yang kedua adalah ungkapan gomen. Gomen ini singkatan dari gomenasai. Digunakan dalam situasi yang lebih informal lagi daripada ungkapan gomenasai yang pertama tadi disebutkan. Ini digunakan kepada sahabat yang dekat dengan pembicara. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. Asta depatoe ikimashou, artinya besok pergi ke departemen store yuk. Kemudian dijawab gomen, asta yojiga aru, atau maaf ya, besok aku ada urusan. Yang ketiga adalah ungkapan sumimasen atau sumimasen. Ungkapan ini cukup umum dan formal, tapi tidak tepat jika digunakan kepada orang yang kita hormati, seperti klien, tamu, dan sebagainya. Kemudian apa perbedaan antara sumimasen dan sumimasen? Kalau dari segi arti sama. Nah, kalau sumimasen ini nuansanya lebih informal dari sumimasen, dan juga sumimasen lebih banyak digunakan dalam bahasa lisan. Contoh pada berikut contoh kalimat ini ya. Jadi ada sumimasen atau sumimasen okuremasu, artinya maaf saya terlambat. Perlu diketahui bahwa sumimasen ini tidak hanya berarti minta maaf saja, tapi juga punya arti lain, yakni terima kasih dan juga permisi. Contoh kalimat berikut ini. Sumimasen ga chotto oshiete kudasai. Artinya permisi, saya numpang bertanya. Nah, jadi biasanya ada partikel ga di belakangnya, bisa muncul, bisa juga tidak, disesuaikan dengan konteksnya. Kemudian arti terima kasih tercermin dalam contoh berikut ini, yaitu domo sumimasen. Nah, biasanya kan kita pakai domo arigato atau arigato gozaimasu, tapi kenapa terima kasih pakai domo sumimasen? Nah, di sini domo sumimasen ini adalah ungkapan terima kasih yang digunakan pembicara jika dia merasa merepotkan lawan bicara. Jadi nuansanya itu dianya nggak terlalu repot, tapi lawan bicaranya yang direpotkan. Makanya dibilang domo sumimasen. Ungkapan yang terakhir atau yang keempat adalah moshiwake gozaimasen atau moshiwake arimasen. Ini adalah ungkapan yang paling sopan di antara ungkapan lainnya yang telah disebutkan tadi. Ini digunakan kepada orang yang kita hormati atau status sosialnya lebih tinggi. Ini misalnya seperti tamu, klien, atasan, dan sebagainya. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. Moshiwake gozaimasen, uri kiremashita. Artinya mohon maaf sudah terjual habis. Nah, biasanya kalimat ini digunakan oleh pelayan atau penjual kepada pembelinya. Dari ungkapan permintaan maaf yang tadi sudah disebutkan, sekarang kita akan mengurutkan dari ungkapan yang paling formal atau sopan ke tingkatan yang tidak sopan atau informal. Yang pertama ada moshiwake gozaimasen. Jadi ini adalah tingkatan yang paling sopan. Kemudian di bawahnya bisa menggunakan ungkapan moshiwake arimasen. Jadi ini masih sopan, tapi setingkat di bawah moshiwake gozaimasen. Lanjut, di bawah moshiwake arimasen ada sumimasen. Kemudian di bawahnya ada suimasen. Di bawahnya suimasen ada gomenasai. Dan yang terakhir, yang paling informal atau paling tidak sopan adalah gomen.
Hai, ini dia adalah urutan dari ungkapan permintaan maaf mulai dari yang formal atau sopan sampai yang tidak sopan atau informal. Hai minasan, dari ungkapan permintaan maaf tadi yang sudah disebutkan, silahkan dipraktekkan, disesuaikan dengan nuansa atau konteks dari percakapan, situasi, kondisi, dan juga siapa lawan bicaranya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Otsukare sama Desta. Jamata.